Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan cerita tentang istriku bukan manusia ya guys. Nah, tapi ini part 6-nya. Nah, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, aku saranin untuk kalian nonton dulu part-part sebelumnya. Kenapa? Agar kalian mengerti akan alur ceritanya. Nah, tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Kau, kenapa kau ada di sini? Ucap Sarah gugup. Kenapa? Kau kaget melihat kedatanganku di sini? Iya. Ternyata aku salah percaya pada wanita licik sepertimu. Ucapku menantang Sarah. Aku tidak kaget, hanya saja aku senang kau datang ke sini, mengantarkan nyawamu sendiri. Ucap Sarah. Tangannya lincah, menodongkan senjata api tepat di keningku. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Atau kau ada pertanyaan terakhir pada ibumu ini? Sarah mempermainkanku sebelum dia bertindak. Aku tidak takut mati, apalagi setelah aku mendengar kalau yang membunuh Ratih adalah ibuku sendiri. Tidak, bukan ibuku, tapi orang asing yang kuanggap ibu. Ucapku sambil menatap wanita yang selama ini kusebut ibu. Wanita itu hanya bisa menangis. Aku mencoba tidak membencinya sebelum aku mendengar sendiri pengakuannya sekali lagi. Pengakuan apa benar dia yang membunuh Ratih? Dan pengakuan apakah aku ini memang bukan anak kandungnya? Berikan aku waktu untuk berbicara dengan wanita itu. Setelah itu, kau boleh membunuhku. Pintaku pada Sarah. Aku akan memberikan waktu untukmu. Tapi jangan harap kau bisa lolos. Ucap Sarah. Aku berjongkok menatap wajah ibu yang masih terbaring di lantai. Dia tidak berani menatapku. Pandangannya hanya menuju pada langit-langit di rumah ini. Dapat kulihat, air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Katakan padaku ibu, apa benar aku ini bukan anak kandungmu? Sengaja aku menekankan kata ibu, menggambarkan rasa sakit di hatiku. Kau memang bukan anak kandung ibu nak, tapi ketahuilah bahwa ibu sangat menyayangimu. Jawabannya tanpa menoleh padaku. Menyayangi? Benarkah? Tanyaku. Maafkan ibu nak. Ibu tahu kalau kau kecewa pada ibu. Tapi ibu benar-benar menyayangimu. Ucapnya meyakinkan. Lalu kenapa ibu tega membunuh Ratih? Ibu membunuhnya sebelum hari pernikahan kami. Teriakku berapi-api. Itu semua karena wanita ini. Ucap ibu sambil menunjuk Sarah yang masih berdiri di belakangku. Senjata api masih di tangannya, masih terarah pada kepalaku. Ceritakan juga kejahatanmu yang lain. Jangan bersembunyi di balik wajah polosmu itu, ucap Sarah. Kamu yang menyuruhku membunuh Ratih, teriak ibu. Kenapa kau mau? Karena kau takut kan kalau aku membongkar semua kejahatanmu pada Bima. Ucap Sarah tak mau kalah. Tidak ada yang mau mengalah. Kedua wanita yang sama-sama licik itu saling adu argumen. Inilah kesempatanku. Di saat Sarah lengah, aku menarik kakinya hingga dia jatuh tersungkur di lantai. Senjata yang berada di tangannya terlempar jauh. Aku mengeluarkan jarum suntik yang sebelumnya sudah kusediakan di dalam saku celanaku. Sebelum Sarah berontak, dengan cepat aku menancapkan jarum suntik pada lengannya. Apa yang kau lakukan? Kau ingin bermain-main denganku? Lihat saja kehancuranmu Bima. Aku akan membunuhmu dan memberikan mayatmu untuk menjadi santapan anjing liar di jalanan. Kau tidak akan bisa lepas dariku. Kau akan... Belum selesai ucapannya, Sarah sudah kehilangan kesadaran. Obat bius itu benar-benar bekerja dengan baik. Tentu saja, aku memberikan dosis yang tinggi. Dan itu adalah obat bius terbaik yang kumiliki. Aku mengeluarkan satu jarum suntik lagi dari saku celana. Ingin rasanya aku menyuntikkan obat bius ini pada ibu. Namun, aku tidak sanggup melihat wajahnya. Tatapan sayu, wajah pucat,
serta air mata yang mengalir deras membuatku lemah seketika. Biar bagaimanapun, dia orang yang kukenal sebagai ibuku selama ini. Tahan, Bima. Sebelum kau mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benakmu, sebaiknya perlakukan dia seperti ibu kandungmu. Batinku mencoba menenangkan diri sendiri. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, aku mendorong ibu ala bridal dan membawanya masuk ke dalam mobil yang terparkir tidak jauh dari rumah ini. Setelahnya, aku kembali untuk membawa Sarah ikut serta. Aku harus mengetahui apa sebenarnya alasannya menyuruh ibu membunuh Ratih. Tidak ingin membawa ibu dan Sarah kembali ke rumah. Aku akan membawa kedua orang ini ke gubuk di mana Rita berada. Hari sudah sore. Kemungkinan aku akan tiba di gubuk itu pada malam hari. Karena perjalanan menuju ke sana juga lumayan jauh. Kruk, kruk, cacing di perutku sepertinya demo minta dikasih makan. Sejak kemarin malam, aku tidak memakan apapun. Seolah rasa lapar tidak ada pada diriku. Namun, kali ini aku tidak bisa menahan lagi. Aku akan membeli makanan sebelum melanjutkan perjalanan menuju gubuk itu. Awalnya, aku ingin makan di tempat. Tapi, lagi-lagi aku teringat dengan wajah ibu. 4 bungkus ya, Bu, ucapku pada pemilik warung. Aku bukan manusia kejam yang bisa membiarkan seseorang menahan lapar. Rita, aku yakin dia juga sangat kelaparan saat ini. Atau jangan-jangan Rita sudah tidak bernyawa lagi. Kembali melanjutkan perjalanan saat makanan sudah berada di tanganku. Sesekali, aku melirik ibu melalui kaca spion mobil. Ibu masih sadar karena aku tidak membiusnya. Namun, walaupun ibu sadar, ibu tidak berani mengucapkan kata-kata apapun. Pukul 9 malam, aku tiba di gubuk tempat aku menyekap Rita. Sekarang, bukan cuma Rita, aku punya 2 orang tawanan lagi. Tidak ingin menyakiti siapapun, tidak ada niat membunuh mereka bertiga. Aku hanya ingin bertanya secara baik-baik, apa tujuan utama Sarah melakukan ini? Kalau hanya dendam atas kematian orang tuanya, tidak mungkin Sarah juga melibatkan Ratih yang notabene tidak tahu apa-apa. Untuk ibu, aku ingin mendengar penjelasannya tentang siapa orang tua kandungku yang sebenarnya. Aku membaringkan Sarah tepat di samping Rita, yang sepertinya sedang tertidur. Mengikatnya sama seperti Rita. Sementara ibu, aku membebaskannya. Masuklah, Bu, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya butuh penjelasan darimu, ucapku datar. Tanpa menjawab, ibu melangkah masuk ke dalam gubuk. Di sini gelap, tidak ada penerangan apapun. Hanya mengandalkan flash ponselku yang mungkin sebentar lagi akan mati karena kehabisan baterai. Mencari cas yang bisa mengisi daya melalui mobil, namun aku tidak menemukannya karena mobil yang kubawa adalah mobil Rita. Beruntung, aku menemukan korek api dan sebungkus rokok di dalam mobil Rita. Ternyata, selain kejam, Rita juga orang yang nakal. Aku menganggap wanita perokok itu nakal. Aku sendiri, yang seorang pria tidak pernah menyentuh rokok, apalagi menghisapnya. Karena aku tahu bahaya mengkonsumsi nikotin itu tidak baik. Makanlah, Bu, agar tenagamu pulih dan bisa menjelaskan semuanya dengan leluasa, ucapku sambil memberikan sebungkus nasi pada ibu. Ibu hanya diam, menerima makanan dari tanganku pun tidak. Aku meletakkan makanan itu di depan ibu, lantas berkata, "Tidak perlu takut, aku tidak menaruh racun dalam makanan itu. Kalau aku berniat membunuh ibu, sudah kulakukan sejak tadi," ucapku. Setelah mengatakan itu, aku mendekati Sarah dan Rita yang belum sadarkan diri, memeriksa denyut nadi Rita, memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dan ternyata dia masih hidup. Aku meraih air mineral dan memercikkannya pada wajah Rita dan Sarah. "Bangun, kalian butuh makan agar kalian tidak mati. Aku masih butuh penjelasan kalian berdua."
Air. Tanpa membuka mata, Rita merintih meminta air. Oh, malang sekali nasibmu, Rita. Tidak tega melihat itu. Aku membantu Rita duduk dan memberikannya air minum. Dengan lahap, Rita menenggak air minum yang kuberikan. Sementara Sarah, dia sendiri sudah sadar. Namun, Sarah hanya diam sembari meneliti sekitarnya. Mungkin dalam hati bertanya-tanya, di mana dia berada sekarang? Kak Bima, maafkan aku, tolong bebaskan aku, ucap Rita dengan suara lemah. Makanlah, setelah itu aku akan membebaskanmu, ucapku padanya. Aku memberikan sebungkus nasi dan langsung diterimanya. Kau juga makanlah, agar kau tidak mati konyol. Melemparkan nasi bungkus pada Sarah. Dapat kulihat raut wajah Sarah begitu murka saat aku memperlakukannya seperti itu. Ibu dan Rita sudah menyantap makanannya, namun tidak dengan Sarah. Ia terus saja menatapku dengan sinis. Entah apa lagi salahku, padahal aku sudah memberikan dia makanan. Ada apa lagi? Apa kau tidak lapar? Tanyaku. Kau gila, bagaimana aku bisa memakan dengan kondisi seperti ini? Teriaknya. Oh, ngomong dong. Aku mana tahu, jawabku acuh. Walau begitu aku tetap membantunya untuk duduk, serta melonggarkan ikatan pada tangannya. Aku sendiri memilih untuk menikmati makananku di dalam mobil. Muak rasanya makan ditemani 3 wanita yang sudah menghancurkan kebahagiaanku. Sudah selesai? Tanyaku saat kembali ke dalam gubuk. Tidak ada yang menjawab pertanyaanku. Baiklah, tidak masalah. Aku ingin mendengar penjelasan darimu, Ibu. Apakah ibu mau menjelaskan semua padaku? Tanyaku pada ibu. Ibu akan menceritakan semuanya, nak. Apapun yang ingin kau ketahui, tanpa ada satupun yang ingin ibu sembunyikan, jawabnya. Besok, jawab Bu Sulis atau ibunya Bima. 6 tahun lalu, ucap Bu Sulis. Ayo mas, kita masih ada urusan penting. Kalau mas tidak bisa menemaniku, maka aku akan pergi sendiri, ucapku pada Mas Rois, suamiku. Sabar ya, sedikit lagi selesai ini, jawab Mas Rois. Tatapannya terus mengarah pada laptop di depannya. Kau lebih mementingkan pekerjaan itu daripadaku. Baiklah, aku akan pergi sendiri, ucapku kesal, karena Mas Rois tak kunjung menuruti ajakanku. Sebenarnya, hari ini aku akan menghadiri acara ulang tahun temanku. Usiaku yang sudah 46 tahun tidak menyurutkan sifatku yang sedari dulu suka berfoya-foya dan menghabiskan uang. Aku meraih tasku dan beranjak dari ruang kerja Mas Rois, meninggalkannya yang masih fokus mengerjakan pekerjaan sebagai pengurus desa. Tunggu dek, sedikit lagi selesai ini, ucapnya. Namun, aku tidak memperdulikannya lagi. Aku meraih kunci mobil di gantungan. Sebenarnya, aku tidak bisa mengemudi. Namun, aku tetap nekat demi ambisi dan keegoisanku. Brum! Aku menstarter mobil hingga menyala. Mendengar itu, Mas Rois segera berlari dan menghampiriku yang sudah duduk di depan kemudi. Astaga, Sulis. Sabar sedikit saja tidak bisa. Turun sekarang, biar mas yang mengemudi, ucap Mas Rois. Aku tidak peduli, seolah tidak mendengar ucapannya. Buka dek, ini bahaya, teriaknya. Tidak ada respon dariku. Mas Rois nekat masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi sebelahku. Tolong dengarkan aku. Turun, biar mas yang mengemudi. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Dulu juga aku pernah belajar mengemudi walaupun tidak tuntas. Jawabku tetap bersikeras. Astaga, kita bisa mati konyol dek, ucapnya. Aku menginjak pedal gas secara perlahan. Mobil melaju dengan pelan. Seiring berjalannya waktu dan jalanan yang kulalui semakin sepi dan beraspal, aku menginjak gas semakin kuat. Dapat kulihat wajah Mas Rois ketakutan, berpegangan erat pada pegangan mobil. Wajahnya pucat pasi. Lihat mas, aku bisa kan? Jangan anggap aku wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Gini-gini aku juga pernah jadi juara balap liar, ucapku membanggakan diri. Iya, kamu hebat.
Tapi kalau jalannya pelan seperti ini kita akan terlambat. Kapan sampainya? Kalau pelan begini. Biar Mas yang menyetir ya, ucapnya membujuk. Namun, bagiku itu bukan bujukan. Bagiku itu hinaan. Apa dia pikir aku tidak bisa mengemudi dengan kecepatan tinggi? Oh, ternyata kamu pengen aku ngebut ya Mas? Ucapku sembari tersenyum. Tidak, bukan begitu. Maksudnya biar Mas yang menyetir. Teriak Mas Rois. Tenang Mas, pegangan yang erat. Ucapku sambil menginjak gas dengan kuat. Brum! Suara deru mesin mobil terdengar nyaring. Kecepatan mobil ini menjadi di atas rata-rata. Merasa bangga karena aku bisa mengendalikan mobil ini. Aku semakin menambah kecepatan. Awas dek, di depan ada orang yang hendak menyeberang. Teriak Mas Rois. Aku kalut, bingung. Harus bagaimana? Menginjak rem. Aku sendiri tiba-tiba lupa yang mana rem dan yang mana gas. Brak! Cit! Mobil tidak bisa aku kendalikan. Aku memang menginjak rem namun terlambat. Tabrakan sudah terjadi. Saat aku sudah menabrak dua orang itu, barulah aku menginjak rem. Dapat kurasakan mobil ini terhempas seperti sedang menabrak polisi tidur. Aku melirik kaca spion dan melihat korban yang baru kutabrak tergeletak di jalanan. Dengan kondisi yang mengenaskan. Kepala prianya gepeng. Mungkin itu yang terlindas ban mobil ini. Mobil yang belum sepenuhnya berhenti kembali melaju dengan kecepatan tinggi. Kenapa kau melaju? Hentikan, kita harus menolong mereka, ucap Mas Rois. Melarangku untuk kabur. Yang benar saja, aku tidak mau masuk penjara karena itu. Gila kau Mas, bisa-bisa kita mendekam di penjara kalau kita menolong mereka. Jawabku. Tidak ada jawaban dari Mas Rois. Dia seolah pasrah dengan keputusanku untuk kabur. Setelah merasa aman, aku menepikan mobil dan meminta Mas Rois untuk mengemudi. Bukan apa-apa, aku hanya takut ada yang mengejar kami. Kalau Mas Rois yang mengemudi itu akan lebih cepat dibandingkan denganku. 1 bulan setelah kejadian itu, aku sudah merasa aman. Namun tidak dengan Mas Rois. Dia selalu merasa bersalah. Bahkan kerap kali Mas Rois mengatakan kalau arwah orang itu menghantuinya. Kau terlalu berlebihan Mas. Mana ada hantu di zaman sekarang. Jangan terlalu merasa bersalah. Terkadang rasa bersalah itu yang menjadikan ketakutan terbesar, ucapku. Tapi memang benar kita salah. Wajar kalau aku merasa bersalah, ucapnya. Lalu kau mau apa? Mau menyerahkan diri ke kantor polisi? Sia-sia aku menjual mobil itu dengan harga murah. Kita sudah rugi, tapi kau bertingkah seperti anak kecil. Jawabku. Terserah kau saja. Menyesal aku memilihmu hingga aku menyia-nyiakan Mayang, ucap Mas Rois. Ucapannya itu bagaikan pisau yang menyayat hatiku. Enak saja dia membanding-bandingkan aku dengan Mayang, mantan istrinya yang sudah menyatu dengan tanah. Apa kau bilang? Kau membandingkan aku dengannya? Sudah syukur aku mau merawat anakmu itu hingga dia dewasa. Dan lihat sekarang, dia menjadi seorang dokter karena aku mengurusnya dengan baik, ucapku. Semua gara-gara kau. Mayang meninggal juga gara-gara kau, ucapnya. Enak saja menyalahkanku. Jadi kau tidak terlibat? Tanyaku. Ya, aku terlibat. Itulah sebabnya aku merasa bersalah. Karena aku selingkuh denganmu. Mayang menjadi stres dan akhirnya meninggal. Teriak Mas Rois. Dasar tua bangka nggak tahu diri. Kau sendiri yang berselingkuh. Kenapa kau menyalahkanku? Mau aku menggodamu dengan cara apapun? Mau aku menari tanpa busana di hadapanmu? Kalau kau memang laki-laki yang baik, kau tidak akan tergoda. Dasarnya saja, kau memang bajingan. Jadi jangan menyalahkanku. Teriakku berapi-api. Tentu saja aku tidak terima dicap sebagai dalang dari kehancuran rumah tangganya. Assalamualaikum. Mendengar suara itu, Mas Rois yang hendak menjawab ucapanku pun terhenti. Itu suara Bima. Selama ini Bima bekerja di desa sebelah sebagai tenaga kesehatan. Tidak biasanya Bima pulang ke rumah ini tanpa memberikan kabar. Aku dan Mas Rois menghentikan acara pertengkaran kami. Saling mengubah ekspresi wajah menjadi lebih tenang.
Waalaikumsalam. Kamu pulang nak? Ucapku dan Mas Rois bersamaan. Iya bu, ayah, ucap Bima sambil mencium tanganku dan Mas Rois. Kok nggak ngabarin ibu dan ayah? Tahu gitu ibu siapkan makanan kesukaanmu. Tidak apa-apa bu, aku hanya sebentar. Ada seseorang yang ingin ku perkenalkan pada ayah dan ibu, ucap Bima. Setelah mengatakan itu, muncul seorang anak perempuan dari balik tembok yang menjadi penghubung. Gadis belia yang mungkin berusia 15 tahun itu berdiri di samping Bima seraya menundukkan wajahnya. Siapa ini? Tanyaku dan Mas Rois. Jangan bilang wanita itu adalah kekasihnya Bima. Masih sangat muda dengan usia Bima yang sudah 25 tahun saat itu. Lebih baik kita bicara di dalam saja bu, ucap Bima. Aku menarik tangan Bima masuk ke dalam. Tidak sabar menunggu penjelasan darinya. Jangan bilang dia kekasihmu, tanyaku pada Bima. Astagfirullah, tidak bu, makanya dengar dulu penjelasanku, ucap Bima. Kini Bima yang menarikku untuk duduk di ruang tamu. Di sana sudah ada Mas Rois dan wanita itu. Jadi begini, namanya Sarah. Dia adalah anak dari pasienku yang sudah meninggal dunia. Orang tuanya adalah korban tabrak lari, dan dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Aku berencana untuk meminta ibu dan ayah agar mengadopsi menjadi adikku, ucap Bima. Aku dan Mas Rois saling bertatap. Mendengar korban kecelakaan, aku teringat dengan 2 orang yang kutabrak 1 bulan lalu. Apakah anak ini adalah anak mereka? Tapi kita tidak mengenalnya. Bagaimana kalau dia? Ayah setuju. Biar bagaimanapun selama ini ayah sangat menginginkan anak perempuan. Begitu juga dengan ibumu, iya kan? Ucap Mas Rois memotong ucapanku yang belum selesai. Apa maksudmu mas? Tanyaku bingung. Lihat wajahnya. Apa kau tidak kasihan? Ini adalah titipan Tuhan untuk kita. Jika anak ini adalah anak dari orang yang kau tabrak, anggap saja ini sebagai penebus dosamu, bisik Mas Rois. Benar juga sih. Apa salahnya aku menerimanya sebagai anak angkatku? Selama ini, aku sangat menginginkan anak. Tapi, karena kelakuanku di masa lalu, aku divonis tidak bisa memiliki anak karena rahimku bermasalah. Akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang di masa muda. Baiklah, aku akan menerimanya, ucapanku. Dulu, aku memang seorang wanita penggoda. Pekerjaanku hanya menjajahkan diri pada laki-laki bajingan seperti Rois. Hingga pada suatu hari, aku bertemu dengan Rois di kafe remang-remang yang ada di perbatasan kota. Saat itu, Rois mengaku sedang bertengkar dengan istrinya. Apa salahku jika aku menemaninya? Orang sama-sama mau, dan aku juga dibayar akan itu. Semenjak pertemuan itu, Rois semakin sering datang ke kafe tempatku bekerja. Hampir tiap malam dia datang. Mengetahui jika Rois adalah orang yang hidup berkecukupan, tentu saja aku tertarik padanya. Lagi pula, saat itu Rois sangat royal padaku, memberikan apapun yang ku mau. Hingga pada akhirnya aku berniat merebutnya dari istrinya. Aku ingin mengakhiri pekerjaanku di dunia hitam. Usiaku yang saat itu masih 21 tahun dan Rois berusia 29 tahun. Aku mendesaknya agar menceraikan istrinya. Namun, kenyataan yang Rois ucapkan sangat membuatku kecewa. Sabar ya, aku pasti akan menceraikan istriku saat dia sudah melahirkan. Saat ini, istriku sedang mengandung 8 bulan. Ucapnya kala itu. Baik, aku akan menunggu. Tapi, aku mau kau memperkenalkan aku dengan istrimu, ucapku. Tidak bisa, dia pasti akan marah dan tidak terima dengan kenyataan ini. Biarkan sampai anak itu lahir, dan aku akan menceraikannya, bujuk Rois. Tidak, kalau kau menolak mempertemukan aku dengan mereka, maka hubungan kita sampai di sini saja. Aku bisa mencari pria yang lebih darimu, bahkan yang belum beristri sekalipun, ancamku. Rois yang mendengar itu tidak terima. Dia pun akhirnya menyetujui permintaanku untuk bertemu dengan istrinya, yaitu Mayang. Siapa dia mas? Kenapa kau menggandeng tangan suamiku? Siapa kau? Pergi dari rumahku, teriak wanita yang sedang mengandung itu. Perkenalkan,
Namaku Sulistiawati, biasa dipanggil Sulis. Aku adalah calon istri dari suamimu. Setelah anak itu lahir, aku dan Mas Rois akan menikah. Ucapku sambil menggeretkan pelukan pada lengan Mas Rois. Apakah itu benar, Mas? Kau tega mengkhianatiku? Tanyanya pada Rois. Iya, maafkan aku Mayang. Aku jatuh cinta padanya. Tapi kau tenang saja. Aku akan menunggu sampai kau melahirkan baru aku menceraikanmu, ucap Rois. Bajingan kau. Tidak perlu kau menungguku melahirkan. Saat ini juga aku meminta talak darimu dan bawa wanita jalang ini keluar dari rumahku. Ingat ya, ini semua adalah harta pemberian orang tuaku. Kau tidak ada hak apapun di sini. Kau datang ke rumah ini hanya berbekal baju di badanmu. Dan sekarang kau pergi pun hanya membawa baju di badanmu itu, teriak Mayang. Jelas aku kaget mendengar ucapannya. Untuk apa aku menikah dengan Rois kalau dia ternyata tidak punya apa-apa? Aku memutuskan untuk menikah karena aku ingin hidup enak. Kau tidak punya apa-apa. Lalu untuk apa kita menikah? Tanyaku pada Rois. Sontak aku melepaskan pelukan dari lengannya. Tidak ingin ikut campur lagi dalam pertengkaran suami istri itu, aku memilih hendak pergi. Namun Rois mengejarku dan mengatakan kalau dia punya tabungan dalam jumlah besar. Benarkah kau tidak menipuku? Tanyaku memastikan. Iya, aku punya tabungan yang tidak diketahui oleh Mayang. Tunggu sebentar, aku akan ambil di kamar, ucap Rois. Aku hanya mengangguk menanggapinya. Saat Rois sedang di kamarnya, aku mendatangi Mayang yang duduk di sofa ruang tamu. Walaupun Mayang merelakan suaminya untukku, namun tetap saja dia meneteskan air mata. Kau adalah wanita munafik. Kau serahkan suamimu untukku, tapi kau sendiri menangisinya, ledekku. Dasar kau wanita jalang, tidak tahu malu. Kau dengar ya, jika Rois bisa berkhianat padaku, maka tidak bisa dipungkiri kalau dia juga akan mengkhianatimu kelak, ucap Mayang. Oh ya? Tapi aku yakin aku bisa menjinakkannya. Kau lihat penampilanmu ini. Pastilah Rois lebih memilihku. Ejekku sambil menunjuk penampilannya yang tampak berantakan. Terserah apa katamu. Pergi kau dari rumahku. Tidak sudi aku menerima tamu sepertimu, teriak Mayang sambil mendorongku keluar. Tunggu dulu. Aku menunggu Mas Rois. Tolakku berusaha melawan. Terjadi saling dorong antara kami. Tiba-tiba muncul ide gila di kepalaku. Kenapa aku tidak mendorongnya agar bayi dalam kandungannya tidak selamat? Aku yakin kalau bayi itu mati, Mas Rois akan langsung menikahiku sekarang juga. Selain itu juga, aku dan Mas Rois bisa menguasai harta peninggalannya. Walaupun badanku lebih kecil darinya, tapi setidaknya tenagaku lebih besar darinya. Wanita hamil ini pasti sangat lemah. Brak! Dalam sekali hentakan, aku berhasil mendorong tubuh Mayang hingga perutnya terbentur ujung sofa yang terbuat dari kayu jati. Rintihnya memanggangi perutnya yang mungkin terasa sakit. Jangan sampai Mas Rois mendengar suara teriakan itu. Dengan cepat, aku mendekat dan membekap mulutnya dengan kedua tanganku. Tidak akan kubiarkan dia menggagalkan rencanaku. 3, 2, 1. Badannya melemah. Tidak kurasakan lagi hembusan nafasnya. Sekali lagi aku memastikan, apa dia benar-benar sudah tidak sadar? Walaupun aku merasa masih ada sapuan nafas dari hidungnya. Susah payah aku menyeretnya untuk duduk di sofa, mengangkangkan kakinya dan meletakkan tangannya di bagian perut. Kulihat darah berkeluar dari selangkangannya. Bahkan darah itu mengotori pakaianku. Tolong Mas, lihat Mayang pendarahan, teriakku pura-pura syok melihat itu. Tidak berapa lama, Mas Rois berlari dari kamarnya dan melihat kondisi Mayang yang sudah tidak sadarkan diri. Astaga, Mayang, apa yang terjadi padanya? Teriak Mas Rois. Tadi aku melihatnya ingin menyakiti bayi dalam kandungannya. Aku melihat langsung Mayang memukuli perutnya dengan kasar, hingga Mayang mengalami pendarahan. Aku berusaha mencegahnya. Namun Mayang mengatakan kalau anak
itu pembawa sial. Mayang juga mengatakan karena adanya anak itu, penampilannya menjadi jelek dan itulah sebabnya kau akan menceraikannya. Ucapku memainkan sandiwara. Lihat ini, darah di bajuku membuktikan kalau aku memang ingin menolongnya dan mencegahnya melakukan itu. Ucapku lagi. Bantu aku membawanya ke rumah sakit. Kita harus menyelamatkan Mayang dan bayiku, teriak Mas Rois. Walaupun dengan terpaksa aku tetap membantunya dan membopong tubuh Mayang menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Mayang harus menjalani operasi untuk mengeluarkan bayi dari dalam kandungannya. Aku berdoa semoga tidak ada yang selamat antara mereka. Namun Mas Rois sangat mengkhawatirkan kondisi istri dan anaknya itu. Sudah 3 jam lamanya. Kenapa belum selesai juga? Gerutu Mas Rois. Mondar-mandir di depan pintu ruang operasi. Sabar Mas, kita doakan saja yang terbaik. Ucapku menenangkan, padahal doaku yang terburuk. Cekrek. Mendengar pintu ruang operasi terbuka, Mas Rois segera berlari menghampiri dokter yang menangani Mayang. Bagaimana keadaan istri dan anak saya, Dok? Tanya Mas Rois. Anaknya berhasil selamat, Pak, namun tidak dengan ibunya. Beruntung Bapak segera membawanya ke rumah sakit. Kalau tidak, bayi Bapak juga mungkin tidak akan tertolong. Sebelum tiba di rumah sakit, Ibu Mayang sudah meninggal dunia. Akibat benturan keras di bagian perutnya menyebabkan pendarahan hebat terjadi. Jelas dokter wanita itu. Ah, leganya. Mendengar kabar kematian Mayang, hatiku sangat lega. Selama 3 bulan Mas Rois menangisi kepergian Mayang. Tidak menganggapku, bahkan mengabaikanku. Hari ini, aku bertekad akan mendesaknya agar segera menikahiku. Aku akan mendatanginya ke rumah sakit. Karena Mas Rois selalu berada di rumah sakit untuk menemani putranya yang masih berada di inkubator. Aku akan menikahimu, tapi dengan suatu syarat, ucap Mas Rois. Apa syaratnya? Tanyaku. Kau harus merawat anakku dengan baik. Perlakukan dia seperti anakmu sendiri, ucap Mas Rois. Sial sekali nasibku. Harus merawat anak dari istri pertama calon suamiku. Tapi tidak masalah. Setelah aku resmi menjadi istrinya, baru aku menghabisi nyawa anaknya, pikirku. Baiklah Mas, kalau hanya merawat anakmu aku akan melakukan dengan tulus. Kau tidak perlu memberikan itu sebagai syarat. Aku menerimamu, berarti aku juga menerima anakmu. Ucapku sok bijak, padahal dalam hati aku mah ogah. Terima kasih, aku tidak menyangka kalau kau ternyata wanita yang baik dan tulus. Ucapnya memujiku. Seminggu kemudian, pernikahan kami pun dilangsungkan. Tidak ada acara resepsi pernikahan yang mewah. Hanya mengadakan syukuran saja. Mas Rois memang sudah mengatakan itu sebelumnya. Tidak mungkin kami mengadakan pesta pernikahan karena istrinya baru saja meninggal. Tidak masalah bagiku. Karena yang kubutuhkan hanyalah status sah sebagai istri. Selama 1 tahun pernikahan dengan Mas Rois, aku tak kunjung memiliki anak. Aku memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dan di saat itulah aku mengetahui kalau rahimku bermasalah akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Selama 1 tahun, itu pula aku merawat bayi dari Mayang. Merawatnya dengan malas dan ogah-ogahan. Namun, saat aku mengetahui kebenaran kalau aku tidak akan bisa memiliki anak, saat itu juga rasa sayangku tumbuh padanya. Bima Roshid, nama pilihanku untuknya. Masih dengan cerita Sulis. Seiring berjalannya waktu, rasa sayangku perlahan tumbuh pada Sarah. Sikapnya yang baik mampu menarik perhatianku. Sarah juga anak yang cerdas. Di sekolah, dia selalu mendapat juara. Tentu saja, aku merasa bangga sebagai ibunya. Setiap ada pertemuan dengan guru-guru, selalu aku dipuji karena mempunyai anak yang cerdas seperti Sarah. Hingga saat Sarah lulus sekolah menengah atas, Sarah memilih untuk melanjutkan pendidikan jenjang universitas ke kota yang tidak terlalu jauh. Aku tidak melarangnya. Justru aku mendukungnya meraih cita-citanya yang ingin menjadi seorang polisi wanita. Aku akan menangkap orang-orang jahat yang dengan tega menabrak orang tuaku dan membiarkan mereka tergeletak di jalanan. Ucap Sarah kala itu.
Ada sedikit rasa getir di hatiku saat mendengar ucapannya itu. Seolah Sarah sedang menyindirku. Tapi melihat sikapnya selama ini, aku yakin kalau Sarah bukan anak dari korban yang kutabrak. Kalaupun benar, dia adalah anak mereka. Akan kujaga rahasia ini sehingga dia tidak akan pernah tahu, pikirku. Ibu, aku tersentak kaget saat mendengar teriakan itu. Itu suara Sarah. Yang ku tahu, Sarah sedang berada di kota tempatnya menuntut ilmu. Ibu, lagi-lagi suara itu memanggilku. Aku yang saat itu sedang bersantai di depan TV, gegas bangkit dan menuju pintu. Cekrek. Ada apa, Sarah? Kenapa kau berteriak-teriak seperti itu? Omelku padanya yang berdiri di depan pintu dengan wajah berkeringat. Ibu pasti tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ini gawat, Bu, ucapnya dengan ekspresi wajah panik. Apanya yang gawat? Ayo masuk dulu. Aku menariknya masuk dan memberikan segelas air putih. Dengan cepat Sarah menenggak air minum itu. Ayah, Bu, aku melihatnya, ucap Sarah setelah selesai menghabiskan 3 gelas air. Lalu, kenapa kalau kau melihat ayah? Tanyaku bingung. Aku melihat ayah dengan perempuan lain di sebuah penginapan yang ada di perbatasan. Mereka terlihat sangat mesra dan apa? Antarkan ibu ke sana sekarang juga. Nah oke guys, jadi segitu dulu untuk cerita dan videonya kali ini ya guys. Nah tapi ceritanya belum selesai guys. Di next video aku akan melanjutkan cerita tentang istriku bukan manusia ini ya guys. Nanti aku lanjutkan di part 7-nya. Oke guys. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video dan ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di part selanjutnya and bye-bye.